Jiwa saya dari dulu emang harus aktif sih, kalau nggak aktif kayak aneh gitu. Acara puncak itu kita sepanggung dengan The Massive sama Afgan. Saya dikeluarin gitu. Sering suka banget bikin drama-drama gitu. Alhamdulillah itu juara 1. Tanur, tanya jawab jujur. Presented by Semagbo Production. Selamat datang di Tanur Season 2. Kegiatan di luar pelajaran. Aduh. Kenalan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hidayatullah. Nama saya Muhammad Iqbal Hidayatullah. Nama aku Syaila. Khalila Nailah Arizna Malo. Perkenalkan, nama saya Rehana Zafira, bisa dipanggil Vira. Bisa panggil saya Iqbal, Iqbal. Aku Khalila. Kenalin, nama aku Rifasya Nirmala Fiandar Putri. Nama saya Siska Rahma Putri, tapi biasa dipanggil Cika. Nama aku Revi Raulia. Perkenalkan, nama saya Noval Farel Fiantiska. Nama saya Divaiza Chandra. Nama saya Dea Zalfa. Perkenalkan, nama saya Aubrey Yasmin Vergana dari kelas 12-5 angkatan 66. Nama saya Dimas Wahyu Bagus Pratama, saya dari kelas 11-3 Kelas 11-7. Kelas 11. dari angkatan 67. Angkatan 67. Angkatan 67. Dari kelas 12-7. Kelas 12-6. Kelas 12. Kelas 12. 12. Dari angkatan 66. Angkatan 66. Angkatan 66. 66. Angkatan 66. Saya sekarang ini kelas 13, angkatan 65. Saya dari kelas 13-7. Kelas 13. 13. Angkatan 65. Stenat. Saya dari angkatan 65. Cinta Stenata Enherea. Pernah ikut organisasi atau panitia atau ekskul nggak waktu itu? Ikut ekskul pernah, waktu online saya pernah ikut EC, ikut eskul KIR, Karya ilmiah remaja. tapi sekarang udah nggak. Gara-gara jadwalnya bentrok terus. Kalau ekskul satu doang, Pak. Badminton. Saya ekskul basket. Teater. Ekskul yang cukup aktif paling di Pasus sih, Pak. Pasus. Eskul GSA. Kalau ekskul sih paling saya dulu kelas 10 ikut band, terus COVID kan Pak, terus jadi saya dikeluarin gitu. Juga saya mengikuti beragam ekskul seperti band, vokal grup, dan sebagainya. Banyak. Kayaknya nggak sempat belajar ya? Enggak, saya seriusin. Terus pas kelas 12 diajakin ikut Pawaska. Nah karena udah naik ke kelas 13, jadi saya nggak mau ikut diklat. Jadi saya nggak ada ekskul tetap sih Pak. Kalau ekskul cuma ikut corong, tapi cuma pernah latihan sekali doang. Habis itu bolos selamanya. Kenapa itu? Soalnya saya suka bahasa Inggris. Terus karena dulu kan online, ekskul yang paling banyak diminati kan EC, jadi saya pengen nyoba. Ikut ekskul KIR karena pas itu ikut EC, tapi EC tugasnya banyak. Sama kalau teater corong itu karena mau mengembangkan bakat drama, karena kan sering suka banget bikin drama-drama gitu. Kalau ikut ekskul band karena dulu kelas 10 kan masih shock ya, pelajarannya susah. Terus kayaknya band tuh ekskul yang paling santai gitu. Waktu SMP mau ikut paskibra, cuman karena takut jadi pas seleksi itu kabur. Akhirnya pas di Semakbo ada Pasus, terus kayak diajakin juga kan, karena ikut PP bagian kedis juga, jadi diajakin suruh ikut Pasus, akhirnya masuk. Alasannya karena hobi sih, Pak. Emang dari kecil saya suka badminton. Karena musik itu jadi passion saya. Jadinya ya udah band aja. Masuk band guys, jangan lupa. Itu gara-gara saya hobi. Dulu saya dari SMP suka main basket, ikut ekskul juga pas SMP. Karena pas SMP ikut padus. Kayak bernyanyi atau bermain alat musik itu jadi passion saya banget. Soalnya yang pertama teman banyak yang masuk situ, terus aku suka kayak praktek-praktek gitu. Kalau organisasi saya pernah ikut PP. Persatuan Pelajar, Pada masa bakti 2022-2023, Kalau di Semakbo kebetulan ikut PP, terus Rohis juga. Organisasi pertama yang saya ikuti itu Rohis. Rohis itu salah satu organisasi yang membuat saya itu bisa berkembang sampai saat ini, Pak. ikut panitianya waktu itu ada Skover sama SOC. Kemudian juga pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan SOC. Semakbo Open Championship. Karena dulu ikut PP, Persatuan Pelajar, jadi banyak ikut kepanitiaan, kayak kepanitiaan SOC, terus Job Fair juga tahun lalu. SOC, kemudian Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Organisasi sih enggak ya. Kalau panitia saya pernah ikut panitia MPLS buat angkatan 68. Kemudian ada juga Porsip, Pak. Porsip dan MPLS. Sama ikut organisasi duta literasi. Kalau kepanitiaan biasanya
Saya nggak pernah ikut. Nggak pernah ansos, Pak. Nggak ada. Karena dari SMP itu udah suka baca dan udah ikut duta literasi di SMP. Coba daftar duta literasi, ternyata semua yang daftar keterima. Alasannya apa tuh? Persatuan belajar misalnya. Nyoba-nyoba. Kalau PP sih dulu saya mau cari pengalaman ya, maksudnya pengalaman berorganisasi gitu. Lebih ke mungkin jiwa jiwa saya dari dulu emang harus aktif sih, kalau nggak aktif kayak aneh gitu. Jadi pas ada peluang buat ikut daftar PP, why not gitu, asik. Kan masih istilahnya di SMK harus banyak-banyakin pengalaman, bersosialisasi nih terutama. Awalnya tuh disuruh bikin CV, cuman saya besoknya baru bikin, terus tiba-tiba keterima di bidang olahraga. Karena bakal berguna juga kan nanti pas. Aku jadi malu ya. Seneng nggak? Seneng banget. Ikut kegiatan organisasi Rohis karena untuk mengasah kemampuan public speaking saya dan juga untuk melatih rasa percaya diri saya dalam berinteraksi sosial dengan orang lain gitu, Pak. Kalau dulu waktu ikut panitia MPLS sih karena gimana ya, kayaknya asik gitu kan, di tahun terakhir di sekolah gitu pengennya punya kenangan gitu kan, terus mau nyambut adik-adik angkatan 68 juga gitu. Kalau lomba pernah ikut nggak lomba? Nggak juga. Di Swakbo nggak pernah sih, Pak. Sampai sekarang sih belum ada ikut-ikut lomba sih, tapi pengen nyoba. Belum. Ikut lomba sejauh ini belum. Oh, Persib juga nggak. Lomba di bidang apa? Pengen di bidang tadi literasi itu kayak puisi gitu-gitu, terus sama kimia. Akan mungkin kimia. Ikut lomba pernah. 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 Kimia. Dua-duanya tuh lomba videografi ya. Inovasi. Jujur pernah sekali, saya waktu itu ikut Oktan gara-gara temen saya, kan dulu tuh Oktan tuh harus berdua ya. Yang pertama itu saya buat sinematik, video sinematik gitu. Cuma kebetulan belum menang, cuma masuk ke berapa ya? 10 besar kalau nggak salah deh. Alhamdulillah juara harapan 2. Jadi gitu dong Pak, saya malu jadinya. Nah, temen saya tuh random banget kayak, "Kal, ayo ikut Oktan, gue udah masuk ke grupnya gitu. Tinggal lu." Lah, terus ya udah akhirnya saya masuk ke grupnya, tapi saya benar-benar gak tahu apa-apa dan tiba-tiba teman saya kayak, "Besok ya lombanya." Hah? Saya nggak belajar apa-apa dan itu saya lagi di jalan, jadi nggak menang gitu. Kalau yang selanjutnya itu juga videografi. Saya bareng-bareng sama teman itu bertim. Dan alhamdulillahnya kita menang, dapat juara 1. Untuk lomba akademis sendiri, saya nggak begitu tertarik ya, karena saya tahu kemampuan saya itu nggak segitunya, nggak sepinter-pinter anak-anak yang lain. Jadi saya coba ikut lomba yang non-akademis. Pertama waktu itu pernah ikut lomba debat sama poster. Alhamdulillah itu juara 1 tingkat nasional. Contohnya kemarin saya ikut lomba band bersama teman-teman saya dan alhamdulillah juara. Kelas 12 pernah ikut lomba fotografi, itu juga alhamdulillah dapat juara 1 juga. Untuk lomba-lomba yang seperti inovasi, terus juga short movie, alhamdulillah bisa menang. Ketiga juga sama, alhamdulillah dapat juara favorit lomba pembuatan short movie. Juara favorit Pak. Hadiahnya itu kita manggung di acara mereka dan acara puncaknya itu kita sepanggung dengan The Massive sama Afgan. Ya, bukan Pak. Gimana perasaannya pas menang? Yang pertama seneng banget sih, soalnya biasanya kan kalau aku kan jarang ikut, saya kan jarang ikut-ikut lomba ya. Nah, tapi pas ikut lomba pertama aku tuh kalah. Nah, akhirnya pas ikut lomba kedua ternyata menang, terus kayak wah. Sebenarnya nggak nyangka juga gitu, karena kan kita tingkatnya nasional gitu. Sombong dong. Alhamdulillah seneng sih, walaupun ngarepnya tetap juara 1 gitu. Tapi ya udah bawa nama baik sekolah, itu ikut bangga juga sih. Langsung bilang mama sih, "Mah dapat perunggu." Terus mama langsung pamer di SW. Iya, senang sih soalnya tuh cuman gimana ya? Soalnya itu mirip-mirip sama soal Kimor, tapi pakai bahasa Indonesia. Sedangkan Kimor itu kita dijelasinnya pakai bahasa Inggris, saya jadi kayak, "Hah, gimana gitu." Pernah nggak skip kelas gara-gara sibuk di ekskul atau di kepanitiaan? Tidak pernah. Nggak pernah, soalnya Ece biasanya sore. Nggak pernah. Enggak sih Pak, saya soalnya nggak sibuk kepanitiaan. Jadi saya nggak pernah skip kelas kayak gitu.
Nggak pernah, Pak. Kalau untuk skip kelas ya, kayaknya sih belum pernah sih, Pak. Alhamdulillah belum pernah sih, Pak. Alhamdulillah sih nggak pernah, soalnya waktu ikut kepanitiaan itu kan masih online. Nggak sampai skip kelas. Nggak pernah sih. Pernah sih Pak, waktu yang meriahin Desa itu kan dapat dispensasi dari sekolah ya Pak. Studi banding hari Jumat. Udah itu doang sih, nggak pernah selain itu. Kalau skip kelas nggak, karena sekolah itu nomor 1. Kalau kegiatan di luar itu nomor 2. Kasih tips dong biar nggak tertinggal pelajaran meskipun ikut organisasi. Sebenarnya kalau misalkan soal pelajaran sekolah, Pertama sih kalau bisa cari kegiatan yang waktunya itu nggak bentrok. Kalau misalnya ada kegiatan di luar, atur waktunya. Lebih ke time management, harus lebih sering untuk latih kedisiplinan buat schedule dulu, Pak. Caranya sih pinter-pinter bagi waktu aja sih, Pak. Mana kegiatan buat organisasi atau buat kegiatan di luar sekolah sama buat waktu belajar ya. Kayak misalnya ada kegiatan gitu, langsung di list gitu apa yang harus dikerjain. Kapan harus ngelakuin ini, kapan ngelakuin ini gitu. Jadi ikutin aja apa yang harus didulukan gitu. Lebih ke prioritas ya mungkin. Terus jangan ditunda-tunda gitu tugasnya, jadi cepat diselesain. Misalnya kalau deadline sekolah yang lebih dulu, berarti fokus kerjain sekolah. Jadi jangan bagi-bagi pikiran ke hal lain. Lebih mentingin sekolah dulu. Jadi kita bisa bagi-bagi waktu dengan baik. Jangan lupakan apa tujuan utama kalian masuk Smakbo. Habis itu jangan nunda-nunda tugas, soalnya biasanya kalau nunda-nunda tugas, kegiatan lain juga bakal kehambat. Harus bisa bagi nih antara organisasi sama belajar, antara kegiatan di luar sama belajar di sekolah, apalagi sekolahnya di Smakbo. Ya, kalau mau aktif itu mendingan kelas 11 karena kelas 10 kan masih kayak apa ya, baru masuk, masih adaptasi gitu ya istilahnya. Kalau untuk eskul kayak gitu kan bisa nanti itu buat have fun aja gitu. Ikut eskulnya santai aja, soalnya itu kayak ya emang santai-santai doang. Nah terus kalau ada tugas dari sekolah itu kerjainnya di hari itu juga kalau bisa. biar selang-selang waktunya itu bisa tiduran, bisa mungkin ada kegiatan organisasi atau eskul lainnya saya bisa ikut. Masih kayak bingung gitu, banyak banget pelajaran kimianya. Jadi kalau misalnya mau lebih enak ngebagi waktunya, mending dari kelas 11. Soalnya kan udah tahu metanya Smakbo, terus juga pelajarannya kalau menurut saya nggak seberat kelas 10 gitu. Enjoy kehidupan di Smakbo itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang kalian suka. Contohnya ikut ekskul, ikut organisasi, maupun ikut panitia-panitia lain. Seperti itu. Oke, semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga walaupun kita sibuk, ibadahnya nggak ketinggalan ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Smakbo.